Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 30 Maret 2022, kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang luar biasa ajaib. Saat ini saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman mengenai ambang pintu gerbang kegerakan Kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi menjelang memasuki 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ini saya sering ditanya, Pak Pendeta, posisi kita saat ini berada di mana? Saudaraku, ini sering ditanya dari beberapa jemaat, baik yang berada di Jawa maupun luar Jawa, bahkan juga yang di luar negeri. Saudaraku, saat ini saya jawab dengan tegas, saudaraku, bahwa saat ini dengan penuh keyakinan saya menjawab bahwa kita sedang menjelang atau menyongsong 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun untuk waktu saya tidak bisa menyebut berapa lama lagi, tahun, bulan, atau hari, saya tidak bisa menyebut seperti itu. Tetapi kita sedang menapaki langkah untuk menyambut 7 tahun terakhir. Kita sedang menyambut masa yang akan segera digenapi dalam kegerakan Kitab Wahyu, yaitu 7 tahun terakhir. Kita sedang berjalan menuju ke masa itu, kepada masa 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya sebut sebagai ambang pintu gerbang kegerakan Kitab Wahyu. Saudara, jadi kalau saya berkhotbah, saya menyampaikan pemberitaan rahasia firman mengenai Kitab Wahyu pasal 2, Kitab Wahyu pasal 3, pasal 4, pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Itu bukan berarti saat ini kita sudah masuk di dalam kegenapan Kitab Wahyu 7 tahun yang terakhir itu. Tetapi, saudaraku, itu adalah memberitahu jemaat dan mempersiapkan jemaat. Jadi sifatnya apa yang saya sampaikan mengenai Kitab Wahyu pasal 2, pasal 3, pasal 4, kegerakan kuda putih, Wahyu pasal 6, kemudian Wahyu pasal 7, pemeterian Israel, Wahyu pasal 8, dimulainya masa kandungan gereja Tuhan, bahkan sampai Wahyu pasal 12 ayat 5, ketika nanti gereja melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Saudaraku, ketika saya menyampaikan itu bukan berarti saat ini kita sudah masuk di dalam 7 tahun terakhir itu. Tetapi lebih jauh, apa yang saya sampaikan itu merupakan, saudaraku, pemberitahuan kepada jemaat, mempersiapkan jemaat untuk faham rencana Tuhan pada 7 tahun terakhir yang akan segera kita sambut. Saudaraku, jadi kita akan segera menyambut 7 tahun terakhir itu. Tetapi kita belum menapaki tahun pertama. Dan tahun 2022 ini, saudaraku, kita bergumul bersama-sama supaya kegerakan Kitab Wahyu ini segera terjadi. Saudara, sebab ada beberapa tanda yang harus dipenuhi apabila kita sudah masuk pada 7 tahun terakhir tersebut. Ada 2 tanda penting yang harus terpenuhi ketika nanti kita itu masuk di dalam 7 tahun terakhir itu. 2 tanda itu apa, saudaraku? Yang pertama, saudaraku, ini tampilnya pelayanan imam besar agung yang menyucikan jemaatnya dalam kuasanya yang dahsyat, kuasa mujizat pelayanan pendamaian yang melintasi pulau, melintasi benua, melintasi samudra, melintasi negara, bahkan menjangkau seluruh penjuru bumi. Nah, nanti imam besar agung itu akan menyatakan kuasanya untuk melawat seluruh penjuru bumi. Saudaraku, menggembalakan seluruh jemaatnya di seluruh penjuru bumi. Karena imam besar agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah melintasi segala langit. Oleh karena itu, meskipun saya di Yogyakarta
di Sekretariat Pelayanan Yogyakarta, ketika saya mendoakan orang di California sembuh, saudaraku, karena bukan kekuatan saya, itu kekuatan imam besar yang mulai, saudaraku, menyatakan dirinya meskipun belum begitu dahsyat dan luar biasa, tapi ini terjadi, saudaraku, seperti itu. Jadi pelayanan di akhir zaman itu nanti ketika tampil pelayanan imam besar agung yang menyucikan jemaatnya dalam kuasanya yang dahsyat, kuasa mujizat pelayanan pendamaian yang melintasi pulau, melintasi samudra, lintas negara, kuasa yang melintasi seluruh penjuru bumi. Kalau dahulu Petrus itu bayang-bayangnya sembuhkan orang, berulang kali ini sudah saya sampaikan, tapi supaya sudah jelas, itu jarak dekat ya saudaraku. Petrus sentuh orang sembuh. Paulus dengan sapu tangan, dengan kainnya, saudaraku, sembuhkan orang juga. Kainnya Paulus jadi dibawa kemana-mana, bisa sembuhkan orang sakit, bisa mengusir roh jahat. Itu juga masih dalam skala yang kecil. Tapi di akhir zaman, saudaraku, ini karena yang digembalakan oleh Tuhan, domba gembalaan itu sudah berada di seluruh penjuru bumi, maka kekuatan, kuasa yang dinyatakan di akhir zaman itu tentunya lebih dahsyat. Seperti tadi saya sampaikan, saya di Sekretariat Pelayanan di Yogyakarta, saya mendoakan orang di Medan sembuh, mendoakan badai di jauh sana, saudaraku, tornado misalnya di Philadelphia sana di Amerika bisa berhenti, saudaraku, karena kuasa Tuhan. Bukan saya itu, saudaraku, saya ngerti benar. Justru itu saya harus semakin sadar bahwa itu kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi, bukan saya itu. Itu kuasa pelayanan imam besar agung yang mulai hadir, saudaraku. Jadi karena kitab Wahyu ini akan segera digenapi, maka kuasa imam besar agung pun ini segera hadir. Jadi saya nggak perlu sentuh saudara, saya nggak perlu pegang-pegang kepala saudara, nggak perlu pukul dada saudara. Kalau doakan orang dari jarak jauh, sebut namanya, catat nama saudara dari jarak jauh, saya doakan sembuh, saudaraku. Itu bukan saya, tapi kuasa imam besar agung yang meliputi semua, yang menjangkau semua lapisan di dunia ini, yang menjangkau seluruh penjuru bumi. Karena imam besar agung yang memimpin kegerakan kitab Wahyu ini, imam besar agung yang melintasi semua langit, apalagi cuma bumi, antar pulau, antar benua itu mudah. Tuhan sudah melintasi semua langit. Kemudian, saudaraku, yang kedua, saudaraku, ini ciri yang pertama kalau kita masuk dalam kegerakan kitab Wahyu itu nanti kuasa Tuhan yang bekerja itu dahsyat, bisa lintas pulau, lintas benua, lintas samudra. Karena yang kita gembalakan, yang akan digembalakan hamba-hamba Tuhan itu nanti jemaat dari seluruh penjuru bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya yang kedua, saudaraku, setelah tampilnya imam besar agung yang memimpin penyucian dan pendamaian, ini tanda yang kedua. Ini adalah munculnya 7 hamba Tuhan yang sangat diurapi, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Saudaraku, itu manusia, itu hamba Tuhan. Saudaraku, jadi amanat untuk melakukan penyucian pendamaian itu diberikan oleh Tuhan dengan cara mengutus ke-7 bintang yang ada dalam genggam tangannya. Hamba-hamba Tuhan pilihan di akhir zaman yang nanti akan Tuhan pilih, dan puji Tuhan nanti munculnya itu sebagian besar dari Indonesia, karena kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, tentang detail kronologis kitab Wahyu ini munculnya juga dari Indonesia. Maka Tuhan pilih negeri kita Indonesia ini untuk kegerakan besar di akhir zaman, meskipun nanti dari luar Indonesia juga banyak. Saudaraku, kita bersyukur atas Indonesia. Saudara, jadi yang kedua, ini munculnya 7 hamba Tuhan yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang yang ada di dalam genggam tangan
imam besar agung Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 16 dan 20. Saudara, ketujuh bintang itu adalah utusan Tuhan. Disebut juga setelah di dalam Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal yang ketiga, 7 bintang itu 7 malaikat sidang. Malaikat sidang di sana ditulis sebagai angelos, saudaraku. Angelos itu bisa berarti malaikat yang nggak kelihatan, bisa. Tetapi angelos juga bisa berarti utusan atau hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan. Saudaraku, dan karena hamba-hamba ini butuh surat, saudaraku, saya pastikan itu adalah manusia, hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Saudaraku, jadi yang kedua, ini tanda kalau kita masuk dalam 7 tahun terakhir itu munculnya 7 hamba Tuhan yang sangat diurapi, yang membawa amanat grafirat, amanat penyucian pendamaian untuk seluruh gereja di seluruh penjuru bumi. Jadi dengan cara Tuhan mengutus 7 bintang yang ada dalam genggam tangannya. Wahyu pasal 1 ayat 16 dijelaskan dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20. Ketujuh bintang itu adalah utusan Tuhan. Saudaraku, perhatikan, ketujuh bintang itu utusan Tuhan. Angelos, manusia hidup yang butuh surat. Oleh karena itu, saudaraku, kitab Wahyu itu ditulis. Kitab Wahyu itu adalah petunjuk dan panduan untuk manusia hidup. Jadi kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini, saudaraku, ini petunjuk dan panduan untuk manusia hidup. Kitab Wahyu ini bukan ditulis untuk makhluk gaib. Berulang kali saya sampaikan kepada saudara, hadirnya kitab Wahyu yang diterima oleh Yohanes kemudian diteruskan kepada ketujuh malaikat sidang ini, saudaraku, ini ditujukan kepada manusia yang hidup, bukan, saudaraku, makhluk gaib. Malaikat nggak perlu baca, saudaraku. Malaikat yang di dimensi gaib itu nggak perlu baca. Dia punya bahasa untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan seandainya ini misal ya, saudaraku, misalkan jin itu punya jatah keselamatan, saudaraku, misal, saudaraku, ini dia punya bahasa, dia nggak perlu surat, nggak butuh surat, saudaraku. Jadi kitab Wahyu yang ditulis ini ditulis oleh Rasul Yohanes kepada manusia hidup, supaya manusia yang hidup dalam darah daging ini bisa memperbaiki diri dari waktu ke waktu, dari tingkatan iman ke tingkatan iman, sehingga akhirnya mencapai kesempurnaan dan harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu. Jadi sekali lagi, kitab Wahyu itu adalah petunjuk dan panduan untuk manusia hidup, saudaraku, bukan malaikat, bukan makhluk gaib, saudaraku. Jadi yang ditulisi, yang dituju oleh surat dari Rasul Yohanes itu bukan makhluk gaib, saudaraku, bukan angelos dalam arti makhluk gaib, tapi itu manusia yang bisa baca tulisan yang ditulis oleh Rasul Yohanes tersebut, saudaraku. Jadi ini manusia, dan ini nanti menunjuk kepada munculnya 7 hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan, mengerti secara detail apa yang akan terjadi di akhir zaman. Rahasia kitab Wahyu ini, saudaraku, dipercayakan, dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapi di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi 7 bintang itu juga adalah tangan kanan Tuhan. Daniel ini menubuatkan bahwa sebagai orang-orang yang memberi petunjuk banyak orang kepada jalan kebenaran. Daniel 12 ayat 3 disebut seperti itu. Jadi bintang-bintang itu manusia, orang-orang yang menunjukkan orang banyak kepada jalan kebenaran, hamba-hamba Tuhan yang menunjukkan jalan kebenaran kepada orang banyak. Itu seperti bintang kekal selamanya. Jadi nanti hamba Tuhan yang saudaraku ditunjuk oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan menjadi utusannya, menjadi 7 bintang itu, dia kekal selamanya, saudara, karena tidak mengalami kematian tubuh. Mereka akan harpazo seperti Henok, seperti juga Elia, saudaraku, seperti itu.
Saudaraku, oleh karena itu Daniel pun tulis, saudaraku, ayo kita akan baca Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, jadi bintang Tuhan di akhir zaman, 7 bintang itu tetap untuk selamanya. Sudah, kita akan kembali kepada topik sekarang tentang tampilnya pelayanan imam besar agung. Ini ciri yang pertama kalau kita masuk di 7 tahun terakhir. Saudaraku, jadi wujud dari pelayanan imam besar agung di akhir zaman itu ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Kita akan baca sekilas. Ini berulang-ulang saya terangkan. Saudara jangan menjadi bosan. Tuhan pun sering mengulang firman untuk saudara itu mengerti. Sudah saya ulang pun kadang orang belum mengerti, apalagi yang mengerti tentang khotbah saya baru-barusan, saudaraku, baru-baru ini, terakhir-terakhir ini tentu tidak akan paham, tetapi yang sudah mengikuti dari awal tentunya lebih bisa memahaminya. Sudah, kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan dan dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. 11, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah ke dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Saudaraku, ini jadi kitab Wahyu ini, rahasia kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca manusia. Dituliskan kepada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus. Nanti prakteknya itu, saudaraku, inilah surat kepada jemaat di Efesus, kepada malaikat sidang jemaat. Jadi yang dibukakan rahasia itu malaikat sidangnya, pemimpinnya. Saudaraku, yang dibukakan rahasia akhir zaman, tentang akhir zaman itu juga hamba-hamba yang diurapi di akhir zaman. Saudaraku, jadi kitab Wahyu sekali lagi ini dituliskan untuk manusia. Saudaraku, 7 bintang itu manusia, saudaraku. Hamba Tuhan yang diurapi, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan rahasia rencana Tuhan di akhir zaman, menjadi pelaksana dari keputusan Tuhan di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini penampilan imam besar agung Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan manusia lain. Kalau ada yang mengaku bahwa ini manusia lain, saudaraku, dia Mesias palsu. Saudaraku, ada soalnya yang mengaku bahwa kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 ini dirinya. Saudaraku, saya nyatakan itu tidak benar, saudaraku. Mesias palsu di akhir zaman akan ngomong begitu. Mesias ada di Cina. Dia ngaku Tuhan, ngaku setara dengan Tuhan, ngaku setara dengan Yesus Kristus. Saudaraku, Mesias palsu itu seperti itu, mencuri kemuliaan Tuhan. Pemberitaannya tidak memberitakan nama Yesus lagi, tapi memberitakan dirinya sendiri. Ada yang mengaku Wahyu pasal 1 ayat 13 ini dirinya. Keliru, saudaraku, itu sesuatu yang tidak benar. Saudaraku, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 itu penampilan Tuhan Yesus Kristus dalam kostumnya sebagai imam besar yang memimpin kegerakan di akhir zaman. Saudaraku, ayat yang ke-14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang,
dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Saudaraku, ini di akhir zaman Tuhan itu melaksanakan amanat grafirat penyucian pendamaian ini kepada hamba-hambanya yang disebut sebagai 7 bintang. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang yang menjadi pelaksana. Tangan kanannya Imam Besar Agung itu 7 bintang, hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Saudaraku, yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 10 sebagai 7 guru. Disebut dalam kitab Wahyu saudaraku sebagai malaikat yang meniup 7 sangkakala, malaikat yang mencurahkan 7 bokor murka Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, ini Tuhan Yesus yang aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang mengaku kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 20 ini dirinya itu Mesias palsu. Saudara, karena ini adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar, pemimpin agung kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, selanjutnya ayat 19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini, dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. Amin. Saudaraku, jadi ini penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar agung yang memimpin kegerakan, sehingga nanti kegerakan kitab Wahyu itu begitu dahsyat. Seperti tadi, ini contoh kecil, saya tidak mengambil dari orang lain, saudaraku. Kalau mendoakan orang jarak jauh pun jadi, saudaraku. Sakit sembuh, kurang berkati, saudaraku. Tapi kalau sudah menyembunyikan dosa, bisa menghukum dari jarak jauh pun, saudaraku. Itu kuasa Tuhan yang tampil sebagai imam besar itu, yang saudaraku begitu dahsyat digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ini, saudaraku, yang digambarkan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Ini artinya apa, saudaraku? Jemaat yang tidak bertobat dari dosa-dosanya jarak jauh pun lewat penyucian pendamaian ini Tuhan bisa menghukum. Tetapi bagi orang-orang yang taat jarak jauh pun, saudaraku, Tuhan bisa berkati saudara. Saya nggak perlu megangin kepala saudara, tumpang tangan sana sini, nggak perlu. Cukup sebut namanya. Bahkan cukup saudara yakin dengan apa yang saya sampaikan, dengan firman Tuhan yang saya sampaikan, pemberitaan firman yang saya sampaikan, saudara yakin saudara akan dilawat oleh lawatan imam besar agung yang dahsyat dalam kitab Wahyu pasal 1 ini. Saudaraku, ayat yang ke-20 dari Wahyu pasal 1, dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. Amin. Ini jadi tanda yang pertama, munculnya, saudaraku, tampilnya imam besar agung yang memimpin kegerakan kitab Wahyu, sehingga kitab Wahyu ini kegerakannya nanti akan dahsyat, melampaui pulau, melampaui samudera. Kuasanya dahsyat, lintas pulau, lintas samudera. Saudaraku, luar biasa. Ini pelayanan imam besar. Kemudian yang kedua, tanda kedua, kalau kita itu masuk di dalam kegenapan 7 tahun terakhir itu apa? Munculnya 7 hamba Tuhan yang sangat diurapi, yang disebut oleh Tuhan tuh saudaraku sebagai 7 bintang yang digenggam dalam tangan kanannya. Jadi amanat penyucian dan pendamaian ini diberikan oleh Tuhan kepada tangan kanannya, kepada pelaksana keputusan Tuhan di akhir zaman. Tangan kanan Tuhan, bintang-bintang Tuhan, 7 bintang yang ada dalam genggam tangannya. Wahyu pasal 1 ayat 16 dan 23
tadi, saudaraku. Jadi ketujuh bintang itu adalah utusan Tuhan atau angelos. Dan ini adalah manusia hidup yang butuh surat. Makanya Rasul Yohanes menulis surat kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, kepada malaikat jemaat di Smyrna, Pergamus, sampai Laodikia itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi seperti itu ya saudaraku. Kitab Wahyu ini bukan untuk makhluk gaib, tapi untuk manusia darah daging, supaya manusia darah daging ini bisa dibimbing dari waktu ke waktu mencapai kesempurnaan. Ini kitab Wahyu, saudaraku. Makanya nanti ada kitab yang lain juga, saudaraku. Ada kitab kehidupan, ada juga, saudaraku. Itu bukan untuk manusia darah daging saat ini, tapi untuk nanti tubuh kebangkitan, saudaraku. Ada kitab kehidupan, ada Injil yang kekal di Wahyu pasal yang ke-14 itu, saudaraku. Tapi kitab Wahyu ini, saudaraku, ini untuk manusia hidup, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara, saya ulangi lagi. Jadi 7 bintang yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 itu adalah tangan kanan Tuhan. Daniel menubuatkan sebagai orang-orang yang memberi petunjuk orang banyak kepada jalan kebenaran, sebagai hamba-hamba, utusan-utusan yang memberi petunjuk kepada orang banyak kepada jalan kebenaran. Mereka nanti itu kekal selamanya, karena mereka nanti akan harpazo seperti Elia, juga seperti Henok, saudaraku. Mereka akan mengalami hal itu, makanya dikatakan mereka kekal selamanya, saudaraku. Mereka pemimpin-pemimpin umat yang membawa jemaatnya itu nanti juga memperoleh kehidupan yang seperti Elia, kehidupan yang seperti Henok, diangkat harpazo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu, saudaraku. Waktu kemarin saya bergumul, kemudian Tuhan Roh Kudus berbicara kepada saya, andai kata pengangkatan itu terjadi saat ini, kamu pun belum bisa ikut terangkat. Ya, karena memang, saudaraku, namanya harpazo itu, saudaraku, itu terjadinya bareng-bareng. Nanti saat saya harpazo, saudara nanti juga akan harpazo. Jadi bukan nanti harpazo itu sendiri-sendiri. Saya harpazonya hari Rabu, saudara Kamis, ada yang Jumat. Tidak seperti itu. Di seluruh dunia nanti akan bareng, saudaraku. Orang-orang yang mencapai tataran ruang Maha Kudus itu akan harpazo bareng, saudaraku. Oleh karena itu nggak ada disik-disikan, saudaraku. Waktunya itu bersamaan. Yang diungsikan pun bareng itu nanti, saudaraku. Dan yang tertinggal juga bareng. Jadi berbarengan itu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi 7 bintang ini juga adalah laksana. Ini saya ulangi lagi biar saudara itu dong gitu loh. 7 bintang ini juga laksana bintang Bethlehem yang dahulu memberi petunjuk ke arah mana Tuhan Yesus itu dilahirkan. Injil Matius pasal 2. Orang Majus dipimpin oleh bintang Bethlehem. Di akhir zaman, jemaat-jemaat Kristen yang berkarakter Efesus, Smyrna, Pergamus sampai Laodikia itu, saudaraku, itu dipimpin oleh hamba Tuhan yang disebut tangan kanan Tuhan tadi, disebut 7 bintang tadi, untuk mencapai kesempurnaan. Kesempurnaannya mana? Wahyu pasal 12 ayat 5. Nanti ketika jemaat-jemaat yang digembalakannya itu rohaninya mencapai ruang Maha Kudus, kemudian dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya harpazo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Ketika itu nanti, saudaraku, gereja akhir zaman itu diibaratkan sebagai melahirkan karya besar, saudaraku, yaitu lahirnya anak laki-laki yang menggembala segala bangsa dengan gada besi. Itu yang mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian yang mencapai ruang kudus itu nanti diperlakukan oleh Tuhan dengan cara yang beda juga. Itu caranya mengungsi. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Masih ada waktu 1260 hari lagi setelah pengungsian itu, saudaraku. Jadi 7 bintang ini laksana bintang Bethlehem yang memberi petunjuk ke arah mana Tuhan Yesus dilahirkan. Sedangkan ke-7 bintang di Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 1 ayat 16 ini, saudaraku, ini tugasnya adalah membimbing jemaat, membawa jemaat
kepada lahirnya anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Jadi tugas hamba-hamba Tuhan, bintang-bintang Tuhan di akhir zaman, teristimewa hamba-hamba Tuhan yang ditunjuk oleh Tuhan menjadi 7 bintang ini, tugasnya itu membawa jemaat kepada kesempurnaan. Wahyu pasal 12 ayat 5 itu kesempurnaan. Bisa harpazo, bisa seperti Henokh dan Elia. Itu dahsyat, saudaraku, dan itu kejadiannya bareng. Makanya saya nggak bisa dului saudara. Itu nanti proses kita akan bebarengan, saudaraku. Jadi kalau saya masih khotbah ya saudaraku, berarti belum harpazo, saudaraku. Ketika kegerakan kitab Wahyu ini terjadi, saudaraku sudah masih mendengar khotbah-khotbah saya, proses kita itu nanti akan bareng. Ketika oleh kemurahan Tuhan saya nanti bisa harpazo, saudara juga akan harpazo. Begitu, saudaraku. Jadi nggak satu-satu. Sekarang sudah mulai terjadi pengangkatan, itu keliru ya, saudaraku. Ada lagi yang bilang sekarang sudah meterai keempat, saudaraku. Wahyu pasal 1 aja kita belum masuk, saudaraku, sudah meterai keempat. Meterai keempat itu ada kematian 1/4 penduduk bumi. Sekarang belum, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini pentingnya kita mengerti kitab Wahyu secara lewat pewahyuan maupun dengan hikmat, supaya kita memahami kitab Wahyu ini dengan benar, saudaraku. Jadi 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus, Wahyu pasal 1 ayat 16 itu tugasnya membawa jemaat kepada kesempurnaan, mengarahkan jemaat menjadi bait suci Allah yang terukur rohaninya, yang nanti akan harpazo di Wahyu pasal 12 ayat 5. Kalaupun tidak bisa harpazo, paling tidak nanti bisa diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 ke-14. Kalaupun itu nggak bisa, nanti terpaksa tertinggal, tetapi tetap pertahankan iman dan nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di samping itu 7 bintang yang disebut dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 itu juga merupakan utusan-utusan Tuhan yang menjadi pelaksana penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Jadi peran ke-7 bintang itu, saudaraku, ini sangat penting di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu nggak bisa dibuka tanpa saudara memahami arti ke-7 bintang. Nggak bisa, saudaraku. Kitab Wahyu nggak bisa dipahami tanpa saudara mengerti rahasia ke-7 bintang ini. Karena ke-7 bintang itu pelaksana grafirat di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. 7 bintang juga pelaksana kegerakan kuda putih, Wahyu pasal 6 sampai Wahyu pasal 7. 7 bintang itu juga pelaksana penghukuman 7 sangkakala, Wahyu pasal yang ke-8, 9. Saudaraku, 7 bintang itu juga merupakan pelaksana penghukuman 7 bokor murka Allah, Wahyu pasal 16. Jadi, saudaraku, untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman itu, saudaraku, Tuhan mempercayakan amanat itu kepada ke-7 bintang. Saudaraku, jadi 7 bintang itu juga merupakan pelaksana penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan penghukuman 7 bokor murka Allah. Saudara, kemudian saya memberitahu satu hal lagi kepada saudara. Untuk mengerti rahasia akhir zaman, ini alurnya jelas ya, saudaraku. Saudara sebagai orang percaya, untuk mengetahui rahasia akhir zaman itu, alurnya jelas. Dari mana rahasia akhir zaman itu berasal, saudaraku? Itu pertama dari Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes. Saudaraku, rahasia ini dari Tuhan Yesus diberikan kepada Rasul Yohanes. Dan oleh Rasul Yohanes secara spesifik rahasia tentang akhir zaman ini dibukakan, disuratkan kepada 7 malaikat sidang. Jadi 7 hamba Tuhan di akhir zaman itu nanti begitu menguasai, begitu mengerti rahasia kitab Wahyu. Saudaraku, bintang-bintang akhir zaman, gembala-gembala akhir zaman itu nanti akan begitu memahami rahasia kitab Wahyu. Karena mereka mendapatkannya dari Tuhan Yesus, dari Yohanes, kemudian dari Yohanes itu diberikan secara khusus. Saudaraku, disuratkan secara khusus. Kalau pada saat itu kepada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, tapi di akhir zaman ini spesifik, itu menunjuk kepada munculnya tokoh-tokoh akhir zaman
yang diberi oleh Tuhan, wahyu khusus untuk pembukaan rahasia kitab Wahyu. Saudaraku, jadi alur dari saudaraku rahasia akhir zaman ini alurnya jelas. Tuhan Yesus, Rasul Yohanes, kemudian kepada Rasul Yohanes itu yang diarah, yang dituju selanjutnya itu adalah 7 bintang, 7 malaikat sidang yang di akhir zaman menunjuk kepada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan menjadi tangan kanannya, menjadi pelaksana keputusan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu ditulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, ayat 3, ayat 11. Ayo kita baca. Saudaraku, Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3 dulu. Inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi yang di akhir zaman datang itu Tuhan Yesus. Berulang kali saya sampaikan, bukan nabi lain, bukan orang lain, tapi Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu yang diberitahu kita pengikutnya, bukan orang lain. Saudaraku, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi apa-apa yang harus segera terjadi itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes waktu itu. Nanti selanjutnya rahasia tentang akhir zaman itu disuratkan kepada 7 malaikat sidang itu, kepada tokoh-tokoh akhir zaman yang ditunjuk oleh Tuhan itu. Saudaraku, lanjut. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang dilihatnya. Ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudaraku, nah, kitab Wahyu rahasia akhir zaman ini alurnya jelas dari Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes, saudaraku, dan kemudian pewahyuan itu secara khusus, saudaraku, disuratkan kepada ke-7 bintang, diberikan ini loh rahasia yang harus engkau sampaikan kepada jemaat-jemaat di akhir zaman. Ini sampaikan. Saudaraku, seperti itu kurang lebih, saudaraku. Bukan kurang lebih, memang seperti itu. Ini rahasia akhir zaman. Tuliskanlah ini kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus. Saudaraku, tuliskanlah rahasia ini, berikan rahasia ini kepada hamba-hamba yang diurapi, yang disebut 7 bintang itu. Jadi 7 bintang itu memang diberi oleh Tuhan satu mandat khusus untuk mengerti kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, alurnya jadi seperti itu. Saudaraku, rahasia ini dikirimkan kepada 7 malaikat. Ayo kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat 11. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Kemudian Wahyu pasal 2 ayat 1. Ini yang ternyata yang diberi surat ini siapa? Kita akan lihat Wahyu pasal 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Malaikat jemaat di Efesus, saudaraku. Pada waktu itu siapa coba, saudaraku? Kan belum ada, saudaraku, malaikat jemaat. Mungkin pemimpin jemaat pada waktu itu, saudaraku. Tetapi ini secara khusus, ini menunjuk kepada bintang Tuhan tadi. Karena rahasia ini berkaitan dengan rahasia akhir zaman. Bukan rahasia 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Tapi ini berkaitan dengan rahasia akhir zaman. Jadi ini adalah, saudaraku, tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus. Artinya malaikat sidang jemaat di Efesus atau bintang Tuhan yang pertama ini, saudaraku, dia diberi rahasia oleh Tuhan secara khusus pembukaan mengenai rahasia kitab Wahyu. Jadi yang diberi wahyu oleh Tuhan mengenai rahasia akhir zaman itu, saudaraku, ini bintang Tuhan itu yang diberi surat oleh yang dituju oleh surat yang ditulis Rasul Yohanes, sebetulnya 7 bintang, saudaraku. Kalau saudara mencerna ini dengan hikmat, saudara akan mengerti yang dituju oleh Rasul Yohanes tentang rahasia besar di akhir zaman ini, saudaraku, sebetulnya adalah 7 bintang. Dan 7 bintang itulah hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang dipercaya mengerti, membuka rahasia
kitab Wahyu. Saudaraku, jadi kalau saudara kita akan baca lagi Wahyu pasal 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya. Ini diingatkan langsung, saudaraku, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jadi saudara, kalau sudah ingin tahu tentang akhir zaman, itu saudara harus mengikuti Tuhan Yesus dan mengikuti bintang yang ditunjuk oleh Rasul Yohanes itu. Siapa mereka? Mereka hamba-hamba Tuhan yang dipegang dalam tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Mereka hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang diurapi, yang diberi pewahyuan secara khusus. Ini alur dari wahyu di akhir zaman itu seperti itu. Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes kemudian dituliskan kepada 7 malaikat sidang. Jadi ini memiliki otoritas pribadi, 7 malaikat sidang ini, tentang rahasia akhir zaman. Mereka memiliki spesifikasi khusus tentang apa yang harus diterangkan kepada jemaat-jemaat di akhir zaman. Saudaraku, jadi kalau saudara pengen tahu akhir zaman, itu jangan datang pada peramal, ya saudaraku. Pengen ngerti akhir zaman malah takon peramal, ya saudaraku. Padahal yang mau datang itu Tuhan kita, saudaraku. Kalau pengen tahu akhir zaman, saudaraku, saudara jangan tanya kepada ahli filsafat. Kalau pengen tahu akhir zaman, itu jangan tanya pada jangka, mungkin jangka Joyosuro, Joyokarto, saudara. Jangan tanya seperti itu. Karena Tuhan sudah memberikan wahyunya secara khusus tentang akhir zaman itu dari Tuhan Yesus kepada Yohanes, dan itu disalurkan selanjutnya. Tuliskanlah kepada bintang Tuhan, malaikat sidang jemaat di Efesus. Jadi hamba-hamba Tuhan 7 bintang itu memang diberi wahyu khusus oleh Tuhan untuk mengerti kitab wahyu ini. Saudaraku, tetap kalau saudara ingin mengetahui rahasia akhir zaman, taatlah kepada petunjuk bintang. Siapa mereka? Hamba-hamba Tuhan yang diurapi, teristimewa 7 hamba Tuhan pilihan yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung. Saudara, tanda masuknya kepada 7 tahun terakhir ini, perhatikan, tanda masuknya kepada 7 tahun terakhir ini bukan munculnya malaikat sang surya. Perhatikan baik-baik ya ini. Perhatikan baik-baik. Tanda masuknya kepada 7 tahun terakhir itu bukan munculnya malaikat sang surya. Ya, malaikat sang surya memang hadir, tapi di Wahyu pasal 10. Malaikat sang surya ini beda. Dia berada di dimensi lain dan akan muncul di Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 3. Jadi tanda masuk dari 7 tahun terakhir itu bukan munculnya malaikat sang surya, tapi munculnya pelayanan Imam Besar Agung, munculnya 7 bintang. Ini ditulis dalam kitab Wahyu loh, saudaraku. Malaikat sang surya tidak dimunculkan dalam Wahyu pasal 1 itu, 2, 3, 4 tidak. Munculnya di Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 3. Nah, saudaraku, jadi saya ulangi lagi supaya saudara ngerti. Tanda masuknya kepada 7 tahun terakhir itu bukan munculnya malaikat sang surya. Karena malaikat sang surya ini beda. Dia berada di dimensi lain dan akan muncul di Wahyu pasal 10 ayat 1 dan 3, 1 sampai 3, bahkan sampai ayat terakhir tuh, saudaraku. Ketika memberitahu hari Harpaso, ketika memberitahu waktu hari pengungsian, dan itu kejadiannya adalah sesaat sebelum pengungsian. Jadi sekitar pertengahan 7 tahun ya saudaraku. Kalau antikris itu pertengahan 7 tahun persis. Kalau malaikat sang surya itu saudaraku, itu nanti munculnya itu sebelum masa antikris. Entah berapa bulan atau berapa hari, saya belum bertanya kepada Tuhan. Tetapi nanti munculnya malaikat sang surya di sana menjelang kita Harpazo, menjelang kita diungsikan. Itu malaikat sang surya muncul di sana memberitahu hari H Harpazo, memberitahu hari H pengungsian kepada ketujuh bintang. Saudaraku, jadi seperti itu kronologis dari kitab Wahyu itu, seperti itu, detail kronologis, rapi, tersusun. Saudaraku, dan Tuhan tidak akan menjungkir balikkan tatanannya sendiri, saudaraku.
Karena apa yang sudah dituliskan ini akan digenapi dengan tertib oleh Tuhan, saudaraku. Jadi, saudaraku, tanda masuknya kepada 7 tahun terakhir itu bukan munculnya malaikat sang surya, karena malaikat sang surya itu ini beda, dia berada di dimensi lain dan akan muncul di Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 3. Kalau 7 guru itu manusia hidup, hamba Tuhan hidup, saudaraku. Tapi malaikat sang surya itu di dimensi lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi malaikat sang surya itu munculnya di Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 3 ketika memberitahu hari Harpazo dan pengungsian, dan itu kejadiannya adalah sesaat sebelum pengungsian. Jadi sekitar pertengahan 7 tahun itu, saudaraku, sebelum masa antikris terjadi, kurang sedikit itu nanti Wahyu pasal 10 itu digenapi, atau tepatnya sesaat sebelum pengungsian, sesaat sebelum masa antikris. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Ini pelajaran yang agak dalam ya. Saudara mohon hikmat kepada Roh Kudus supaya saudara mengerti. Jadi tanda masuk dari kegerakan kitab Wahyu 7 tahun terakhir itu, pertama, tampilnya imam besar agung yang memimpin kegerakan. Jadi kegerakan kitab Wahyu akan dahsyat luar biasa. Menjangkau pulau-pulau, melintasi pulau, menyembuhkan lintas pulau, mujizat lintas pulau, tapi juga bisa menghukum lintas pulau, lintas benua, seluruh penjuru bumi. Kemudian yang kedua, munculnya hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, itu manusia hidup, hamba Tuhan hidup yang nanti akan hidup sampai ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Mereka seperti bintang kekal selamanya. Daniel sudah ngomong begitu, saudaraku, dan itu nanti akan digenapi betul di akhir zaman. Bintang di akhir zaman itu akan membawa jemaat kepada arah Harpazo, lahirnya seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan saudara bintangnya. Roh Kudus membimbing saudara, Roh Kudus menemukan saudara kepada pimpinan bintang Tuhan. Salam penuaian, Tuhan Yesus, Imam Besar Agung, pemimpin besar kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya.